Soal nomor 8. Dari kertas karton ukuran 1 meter x 1 meter, Lisa akan membuat jaring-jaring kerucut dengan jari-jari R cm dan tinggi T cm. A. Apakah Lisa bisa membuat jaring-jaring tersebut jika R sama dengan 40 cm dan T sama dengan 30 cm? Kemukakan alasanmu. B. Apakah Lisa bisa membuat jaring-jaring tersebut jika R sama dengan 30 cm dan T sama dengan 40 cm? Kemukakan alasanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa ketemu lagi dengan kalian di sini. Dan di sini saya akan sharing ilmu tentang matematika. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang materi bangun ruang sisi lengkung, khususnya belajar tentang kerucut, serta membahas buku siswa matematika kelas 9 latihan 5.2. Kita buka bukunya dulu ya. Sekarang kita buka buku siswa kelas 9 yang materi kerucut. Halaman 283. Sini materi kerucut. Dan nanti kita fokus pada pembahasan latihan 5.2, soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 10. Dari materi di buku siswa tadi, kita ambil intinya bahwa kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang dapat dibentuk dari tabung dengan mengubah tutup tabung menjadi titik. Titik tersebut biasanya disebut dengan titik puncak. Kerucut memiliki dua sisi, yaitu satu sisi datar yang di bawah dan satu sisi lengkung, selimutnya. Kerucut merupakan limas dengan alas lingkaran. Benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang menyerupai kerucut adalah topi ulang tahun, topi petani, dan kon es krim. Sekarang luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut ekivalen dengan jumlahan semua luas bangun penyusun dari jaring-jaring kerucut. Jaring-jaring kerucut terdiri atas satu lingkaran dan satu selimut yang berbentuk juring. Ini lingkarannya, ini selimutnya berbentuk juring. Misalkan terdapat tabung dengan jari-jari R dan tinggi T, maka ini kerucut. Misalkan terdapat kerucut dengan jari-jari R dan tinggi T, maka luas sama dengan luas lingkaran ditambah luas juring ABC. Luas lingkaran rumusnya PR kuadrat ditambah luas juring ABC itu PRS. Jadi bisa kita sederhanakan, di sini ada PR kuadrat sama PRS. Berarti FPP-nya PR. PR kuadrat dibagi PR berarti R, ditambah PRS dibagi PR berarti S. Terus berarti PR untuk S sendiri itu sama dengan akar dari R kuadrat plus T kuadrat. Sekarang volume kerucut. Volume kerucut adalah sepertiga bagian dari volume tabung dengan jari-jari dan tinggi yang sama, atau dapat dirumuskan sebagai berikut. Volume sama dengan sepertiga dikali luas alas kali tinggi, sama dengan sepertiga dikali luas alasnya berbentuk lingkaran, jadi PR kuadrat dikali T. Jadi intinya kerucut itu luas permukaannya tadi PR dikali R ditambah S. Untuk luas selimutnya itu sama dengan PRS.
Untuk luas alasnya, karena lingkaran berarti PR kuadrat. Untuk volume sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Sama dengan sepertiga kali PR kuadrat dikali T. Sekarang langsung ke latihan 5.2. Soal yang pertama, tentukan luas permukaan dan volume dari bangun kerucut berikut. Sekarang kita bahas satu persatu. Untuk yang A, di situ diketahui jari-jarinya 4 dan tingginya 12. Kita cari S-nya dulu. Tadi rumusnya S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Sama dengan, berarti R-nya di sini 4, berarti 4 kuadrat ditambah tingginya 12, berarti 12 kuadrat. Sama dengan 4 kuadrat 16 ditambah 12 kuadrat 144. Jadi S kuadratnya sama dengan 160. Berarti S sama dengan akar 160. Berarti sama dengan, kita sederhanakan, berarti 160 itu 16 kali 10. Akarnya 16 berarti 4 akar 10. Tadi rumusnya LP, karena yang ditanyakan LP, berarti LP sama dengan PR dikali R ditambah S. Berarti sama dengan P dikali R-nya 4 dikali 4 ditambah S-nya tadi 4 akar 10. Kita kalikan, jadi 4 kali 4, 16 Pi, ditambah, ini tadi 4-nya saya keluarkan, berarti 4 kali 4, 16 Pi, atau gini, 4-nya keluar, jadi 4 kali 4, berarti 16 Pi, dikali 4 dibagi 4, 1, 4 dibagi 4, 1 juga, berarti 1 akar 10. Jadi hasilnya adalah 16 Pi dikali 1 plus akar 10. Untuk volume sama dengan sepertiga dikali PR kuadrat dikali T. Sama dengan sepertiga dikali Pi, R-nya tadi 4, berarti 4 kuadrat dikali T-nya 12. Berarti sama dengan 64 Pi. Soal yang B, diameternya 12, panjang garis pelukisnya 10. Jadi kita nyari T-nya dulu. Berarti T kuadrat sama dengan, karena T berarti mencari bukan miring, berarti dikurang. Kita pakai Pitagoras. S kuadrat dikurangi R kuadrat. Berarti sama dengan S-nya tadi 10, berarti 10 kuadrat dikurangi R-nya, karena D-nya 12, berarti R-nya separohnya, atau 12 dibagi 2, berarti 6 kuadrat. 10 kuadrat 100 dikurangi 6 kuadrat 36. 100 dikurangi 36, 64. Jadi T-nya sama dengan akar 64. T sama dengan 8. LP tadi rumusnya PR kali R ditambah S. Berarti Pi dikali R-nya tadi 6 dikali 6 ditambah S-nya 10. Sama dengan 6 tambah 10, 16. 16 kali 6, 96 Pi. Jadi LP-nya sama dengan 96 Pi. Untuk volumenya sama dengan sepertiga kali PR kuadrat T. Sama dengan sepertiga kali Pi, R-nya tadi 6 kuadrat dikali T-nya 8. Berarti 6 kuadrat 36 dibagi 3, 12. 12 dikali 8, 96 Pi. Soal yang C, di sini diketahui R-nya 6, tingginya 10. Kita nyari S-nya, berarti S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Sama dengan R-nya 6 kuadrat ditambah tingginya 10 kuadrat. 6 kuadrat 36 ditambah 10 kuadrat 100. Berarti S kuadrat sama dengan 136. Berarti S sama dengan akar 136. Sama dengan 2 akar 34. Karena 136 itu 4 kali 34, akarnya 4, 2.
Untuk LP tadi rumusnya PR kali R ditambah S. Jadi sama dengan Pi kali R-nya tadi 6 dikali 6 ditambah S-nya 2 akar 34. Jadi di sini saya keluarkan, 2-nya saya keluarkan, jadinya 2 kali 6, 12 Pi. 6 dibagi 2, 3, 2-nya saya keluarkan, jadi tinggal akar 34. Jadi LP-nya sama dengan 12 Pi dikali 3 plus akar 34. Volume sama dengan sepertiga PR kuadrat T. Sama dengan sepertiga kali Pi, R-nya tadi 6 kuadrat dikali 10. 6 kuadrat 36 dibagi 3, 12. 12 kali 10, 120 Pi. Soal yang D, di sini diketahui R-nya 7, panjang garis pelukisnya 25. Kita nyari T dulu. T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi R kuadrat. Berarti sama dengan 25 kuadrat dikurangi 7 kuadrat. Berarti sama dengan 25 kuadrat 625 dikurangi 7 kuadrat 49. Sama dengan 576. Berarti T sama dengan akar 576. Berarti T sama dengan 24. Untuk LP sama dengan PR kali R ditambah S. Berarti sama dengan Pi dikali R-nya 7 dikali 7 ditambah S-nya 25. Kalau kita kali 7 tambah 25, 32. 32 kali 7, 224 Pi. Jadi, luas permukaannya 224 Pi. Volumenya sama dengan sepertiga PR kuadrat T. Tadi rumusnya itu berarti kita masukkan sepertiga kali Pi, Pi-nya tetap saja, R-nya 7 kuadrat dikali T-nya 24. Hasil dari hitungan kita tadi. 24 dibagi 3, 8. 7 kuadrat, 49. 49 kali 8, 392 Pi. Soal yang E, di sini diketahui panjang garis pelukis 4 atau S-nya 4, tingginya 3. Kita nyari R dulu. R kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi T kuadrat. Berarti sama dengan S-nya 4, berarti 4 kuadrat dikurangi T-nya 3 kuadrat. 4 kuadrat 16 dikurangi 3 kuadrat 9. Ini tidak boleh 4 kurangi 3 baru dikuadrat. Harus dikuadratkan dulu baru dikurangi. Sedangkan 16 dikurangi 9 hasilnya adalah 7. Jadi R sama dengan akar 7. LP sama dengan PR dikali R ditambah S. Sama dengan Pi kali R-nya akar 7 dikali akar 7 ditambah S-nya 4. Akar 7 kali Pi berarti akar 7 Pi dikali akar 7 ditambah 4. Ini LP-nya atau luas permukaannya. Sedangkan untuk volumenya tadi rumusnya sepertiga PR kuadrat T. Berarti sepertiga dikali Pi, R-nya tadi ketemu akar 7, berarti R kuadratnya 7. Jadi Pi kali 7 dikali T-nya tadi diketahui 3. Jadi 3-nya kita bagi habis satu-satu, berarti tinggal 7 Pi. Jadi volumenya adalah 7 Pi. Soal yang F, di sini diketahui diameternya 10, panjang garis pelukisnya 13. Kita nyari T dulu. T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi R kuadrat. Sama dengan S-nya 13, berarti 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Sama dengan 169 dikurangi 25. Sama dengan 144. Berarti T sama dengan akar 144. T sama dengan 12. LP tadi rumusnya PR dikali R ditambah S. Berarti Pi dikali R-nya tadi karena diameternya 10, berarti R-nya kita bagi 2 diameternya. Jadinya 10 dibagi 2 berarti 5. Dikali 5 ditambah S-nya 13. Sama dengan 5 tambah 13, 18 dikali 5, 90 Pi. Jadi luas permukaan kerucutnya 90 Pi.
Untuk volume, tadi rumusnya sepertiga pi R kuadrat T. Berarti sepertiga kali pi, R-nya tadi 5 kuadrat dikali 12. 12 dibagi 3, 4. 5 kuadrat 25. 25 kali 4, 100. Jadi 100 pi untuk volumenya. Soal nomor 2. Tentukan panjang dari unsur kerucut yang ditanyakan. Di sini ada bangun kerucut dari A sampai F. Di sini sudah ada yang ditanyakan tanda tanyanya, berarti kita cari. Sekarang kita bahas satu persatu. Di sini diketahui volume 300 pi. Cari-cari 10, tingginya berapa? Berarti kita pakai rumus volume. Volume kerucut sama dengan sepertiga pi R kuadrat T. Volumenya kita masukkan 300 pi sama dengan sepertiga pi, R-nya kita masukkan 10 kuadrat dikali T. Pi-nya kita coret. Selanjutnya di sini berarti tinggal 300 dikali, langsung kita balik. 10 kuadrat 100, berarti 100 per 3, kita balik 3 per 100, sama dengan T. Jadinya 300 dibagi 100, 3 kali 3, 9. Jadi tinggi sama dengan 9. Yang B di sini diketahui volumenya 120 pi, tingginya 10. Jari-jarinya berapa? Berarti kita pakai rumus volume. Volume sama dengan sepertiga pi R kuadrat T. Volumenya kita masukkan 120 pi sama dengan sepertiga pi R kuadrat dikali T-nya 10. Pi-nya kita coret sama, berarti 120 dikali kita balik, ini 10 per 3, kita balik 3 per 10, sama dengan R kuadrat. 120 dibagi 10, 12, dikali 3, 36, sama dengan R kuadrat. Berarti R sama dengan 6. Lanjut soal yang C, diketahui luas 180 pi, diameter 16, tingginya berapa? Berarti kita pakai rumus LP sama dengan pi R kali R tambah S. LP-nya 180 pi sama dengan pi dikali R-nya, berarti diketahui di sini D-nya 16, berarti R-nya dibagi 2. Jadinya 8 dikali 8 ditambah S. Pi-nya kita coret. Berarti tinggal 180 sama dengan kita kalikan 8 kali 8, 64 ditambah 8 kali S, 8S. Jadi 8S sama dengan kita kurangi 64 semua, jadinya 180 dikurangi 64, 116. Berarti S-nya sama dengan 116 dibagi 8, 14,5. Terus kita pakai rumus T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi R kuadrat. Berarti sama dengan S-nya 14,5 kuadrat dikurangi R-nya tadi 8 kuadrat. Sama dengan 14,5 kali 14,5, 210,25 dikurangi 8 kuadrat, 64. Hasilnya 146,25. Berarti T sama dengan akar 146,25. Soal yang D, di sini diketahui panjang garis pelukis atau S-nya 15, tingginya 12, R-nya berapa? Kita pakai rumus R kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi T kuadrat. Jadi sama dengan 15 kuadrat, S-nya dikurangi T-nya 12 kuadrat. 15 kuadrat 225 dikurangi 12 kuadrat 144. Jadi sama dengan 81. Berarti R sama dengan akar 81. R sama dengan 9. Sekarang yang E, luas permukaannya 225 pi,
S-nya 16, tingginya berapa? Jadi kita pakai rumus L. LP sama dengan PR dikali R tambah S. LP kita masukkan 225pi sama dengan PR dikali R ditambah S-nya 16. Pi-nya kita coret, berarti tinggal 225 sama dengan R kali R kuadrat plus R kali 16, 16R. Kita buat 0, jadinya ini saya pindah ke kanan, jadinya R kuadrat plus 16R. Ini positif, kalau pindah ke kanan jadinya negatif. Berarti 0 sama dengan kita faktorkan, menjadi dua bilangan kalau dikali min 225, kalau dijumlah 16. Berarti bilangannya 25 sama min 9. Jadi R plus 25 dikali R min 9. Jadi R plus 25 sama dengan 0, berarti R sama dengan min 25. Atau R min 9 sama dengan 0, berarti R sama dengan 9. Terus untuk T, tadi yang ditanyakan T, berarti T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi R kuadrat. Berarti sama dengan S-nya tadi 16 kuadrat dikurangi R-nya yang kita pakai yang positif. Karena tidak ada nilai jari-jari yang negatif. Jadinya yang kita pakai R-nya 9, jadi dikurangi 9 kuadrat. Berarti sama dengan 16 kuadrat 256 dikurangi 9 kuadrat 81. Berarti sama dengan 175. Berarti T sama dengan akar 175. Soal F diketahui volume 150pi. Diameternya 15, tingginya berapa? Berarti V sama dengan sepertiga PR kuadrat T. V-nya kita masukkan 150pi sama dengan sepertiga kali pi dikali tadi diameternya 15, berarti R-nya 15 per 2 kuadrat dikali T. Pi-nya kita coret. Jadi sama dengan 150 itu sama dengan 15 kuadrat 225 per 2 kuadrat 4 dikali 3 12 dikali T. Berarti T-nya sama dengan 150 ini dikali tapi dibalik. Saya pindah ke kiri jadinya 12 per 225. Berarti T sama dengan 8. Soal nomor 3. Tumpeng. Pada suatu hari, Pak Budi melakukan syukuran rumah baru. Pak Budi memesan suatu tumpeng. Tumpeng tersebut memiliki diameter 36 cm dan tinggi 24 cm. Namun, di awal acara, Pak Budi memotong bagian atas tumpeng tersebut secara mendatar setinggi 8 cm. Berapakah luas permukaan dan volume dari tumpeng yang tersisa? Berarti yang kuning ini berapa volumenya sama luas permukaannya. Kerucut itu kalau kita gambar seperti ini, ada kerucut besar sama kerucut kecil. Yang kerucut besar tadi ukurannya D1, misalnya saya beri nama D1, berarti D1 sama dengan 36 cm. Untuk tingginya T1 sama dengan 24 cm. Tadi yang dipotong kerucut kecilnya tingginya 8 cm. Kita nyari D2 pakai kesebangunan, berarti pakai perbandingan D2 per D1. D1 nya tadi 36 sama dengan tingginya yang kecil 8 per tingginya yang besar 24. Kita kali silang, berarti 24 D2 sama dengan 36 kali 8. Berarti D2 sama dengan 12. Selanjutnya kita mencari S atau panjang garis pelukis. Untuk S2 berarti S2 kuadrat yang kecil ini, miringnya yang kecil. S2 kuadrat sama dengan R2 kuadrat ditambah T2 kuadrat, karena S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat. Karena di sini 2 berarti 2 semua. Berarti sama dengan tadi, karena D2-nya ketemu 12, berarti R2-nya separohnya, berarti 6. 6 kuadrat ditambah T2-nya diketahui 8 kuadrat.
sama dengan 6 kuadrat 36 ditambah 8 kuadrat 64. Hasilnya adalah 100. Berarti S2 sama dengan akar dari 100, berarti 10. Untuk S1 juga sama, berarti S1 kuadrat sama dengan R1 kuadrat tambah T1 kuadrat. R1 kuadrat tadi D1-nya 36, berarti R1-nya kita bagi 2. Berarti 18 kuadrat ditambah T1-nya tadi 24 kuadrat. 18 kuadrat 324 ditambah 24 kuadrat 576. Kalau kita jumlah 900. Berarti S-nya berapa kali berapa 900? Berarti S1-nya 30. Selanjutnya kita mencari luas alas 1, luas alas 2. Luas alas 1-nya sama dengan pi R1 kuadrat karena alasnya berupa lingkaran. Berarti pi kali tadi R1-nya 18 kuadrat, berarti 324 pi. LA2 sama pi R kuadrat pakai R2. R2-nya tadi diameternya 12, berarti R2-nya 6, berarti pi kali 6 kuadrat. 6 kuadrat 36 kali pi 36 pi. Luas limit 1 berarti pi RS1 sama dengan pi kali R-nya 18, S1-nya tadi 30. Berarti 540 pi. LS2 berarti pi RS2, berarti pi kali R-nya tadi. R2-nya 6, S2-nya 10, berarti pi kali 6 kali 10, berarti 60 pi. Untuk luas permukaannya berarti LA1 ditambah LA2 ditambah LS1 keseluruhan dikurangi LS2. Tinggal kita jumlah sama kurang. LA1 tadi 324 ditambah 36 ditambah 540 dikurangi 60, semuanya pi. Kalau kita jumlah hasilnya 840 pi. Sekarang untuk nyari V, berarti nyari V1 dulu sama V2. V1 rumusnya sepertiga PR1 kuadrat kali T1. Karena volume kerucut rumusnya sepertiga PR kuadrat. Karena di sini 1 berarti 1 semua. Berarti sepertiga kali pi. R1-nya berarti 18 dikali T1-nya 24, hasilnya 2592 pi. V2-nya sama dengan sepertiga kali pi R2 kuadrat kali T2, berarti sepertiga kali pi. R2-nya tadi 6 kuadrat dikali T2-nya 8. Hasilnya 96 pi. Untuk volumenya berarti volume tumpeng besar dikurangi yang kecil, jadinya V1 dikurangi V2. V1-nya 2592 pi dikurangi 96 pi. Hasilnya 2496 pi. Soal nomor 4. Suatu kerucut memiliki jari-jari 6 cm dan tinggi T cm. Jika luas permukaan kerucut adalah A cm persegi dan volume kerucut adalah A cm kubik, maka tentukan A nilai dari T, B nilai dari A. Berarti kita pakai pernyataan luas sama dengan volume. Luas rumusnya PR kali R tambah S sama dengan volume sepertiga PR kuadrat T. Kita masukkan P-nya kita coret semua, berarti tinggal R kali R tambah S. R-nya tadi 6. Terus kali 6 ditambah S-nya tetap sama dengan sepertiga kali P-nya sudah dicoret tadi. R-nya 6 kuadrat dikali T itu akar dari S kuadrat dikurangi R kuadrat. Berarti 6 kali 6 36 plus 6 kali S 6S sama dengan 6 kuadrat 36 bagi 3, 12. Akar S kuadrat dikurangi R-nya tadi 6. 6 kuadrat berarti 36. Kita kuadratkan kedua ruas, berarti 36
kuadrat 1296 ditambah 2 kali 36 kali 6S berarti 432S ditambah 6S di kuadrat berarti 6 kali 6 36 S kuadrat sama dengan ini kita kuadrat 12 kuadrat 144 dikali ini kalau di kuadrat berarti akarnya hilang berarti tinggal S kuadrat min 36 berarti ini saya taruh depan berarti 36S kuadrat plus 432S ditambah 1296 sama dengan kita kalikan 144 dikali S kuadrat 144S kuadrat dikurangi 144 dikurangi dikali 36 min 5184 kita buat 0 kita pindah ke kanan semua jadinya 144 ini kalau pindah jadi min dikurangi 36 108 S kuadrat ini 432 saya pindah jadi min 432 min 5184 ini sama 1296 hasilnya ini jadinya min berarti min ditambah min hasilnya min 6480 kita bagi 108 jadinya 0 sama dengan S kuadrat dikurangi 4S dikurangi 60 kita faktorkan berarti mencari dua bilangan kalau dikali min 60 kalau dijumlah min 4 bilangannya adalah min 10 sama plus 6 jadi S min 10 harus sama dengan 0 atau S plus 6 sama dengan 0 berarti S sama dengan 10 atau S sama dengan min 6 terus tadi mencari nilai T itu sama dengan T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi R kuadrat S nya 10 kuadrat kenapa ambil 10 karena di sini satunya min berarti kita ambil yang positif 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat 10 kuadrat 100 dikurangi 6 kuadrat 36 berarti 64 berarti T sama dengan akar 64 berarti 8 untuk yang B nyari A berarti kita pakai LB boleh V boleh saya pakai LB berarti A sama dengan PR kali R tambah S berarti P kali R nya 6 dikali 6 ditambah S nya 10 6 tambah 10 16 dikali 6 berarti 96 Pi soal nomor 5 terdapat suatu bangun ruang yang diperoleh dari dua kerucut yang sepusat kerucut yang lebih besar memiliki jari-jari 10 cm dan tinggi 24 cm jari-jari kerucut kecil adalah setengah jari-jari kerucut besar tinggi kerucut kecil adalah setengah tinggi kerucut besar lihat gambar di bawah tentukan A. Luas permukaan B. Volume untuk mencari luas permukaan berarti kita mencari luas alas besar dikurangi luas alas kecil ditambah luas selimut besar ditambah luas selimut kecil jadinya nyari LA1 dulu berarti LA1 sama dengan karena alasnya berupa lingkaran berarti PR kuadrat berarti PR1 kuadrat sama dengan Pi kali R1 nya 10 kuadrat sama dengan 100 Pi LA2 sama dengan PR2 kuadrat berarti sama dengan Pi kali R2 nya karena setengahnya berarti tadi jari-jarinya setengahnya berarti 5 setengah dari 10 5 kuadrat kali Pi berarti 25 Pi LS1 berarti PRS berarti Pi kali R nya tadi 10 kali S1 nya triple Pythagoras berarti kalau 10 24 26 berarti kali 26 10 kali 26 260 Pi LS2 PRS2 berarti sama dengan Pi kali R1 R2 nya tadi 5 kali sama seperti yang tadi berarti kita pakai triple Pythagoras 5 12 sama 13
berarti 5 kali 13, 65 pi. Terus luas permukaannya tadi LA1 dikurangi LA2 tambah LA1 tambah LA2, berarti tinggal ngurangi sama jumlah, berarti 100 dikurangi 25 ditambah 260 tambah 65, hasilnya 400 pi. Volume 1 berarti sepertiga pi R kuadrat T, berarti semuanya R1 sama T1. R1 nya tadi 10 kuadrat, berarti sepertiga kali pi kali 10 kuadrat dikali T1 nya 24, hasilnya 800 pi. V2 berarti sepertiga kali pi R2 kuadrat kali T2, sama dengan sepertiga kali pi R2 nya 5 kuadrat dikali T2 nya separuhnya 24, 12, hasilnya 100 pi. V itu V1 kurangi V2, berarti 800 pi kurangi 100 pi sama dengan 700 pi. Soal nomor 6, irisan kerucut. Misalkan terdapat suatu kerucut dengan jari-jari R cm dan panjang T cm. Kemudian kerucut tersebut dijadikan irisan kerucut dengan memotong kerucut tersebut menjadi dua bagian dari atas ke bawah. Lihat gambar di samping. Tentukan rumus untuk menghitung luas irisan kerucut tersebut. Berarti luasnya sama dengan luas setengah dari luas kerucut, berarti setengah dari PR kali R tambah S. Berarti setengah dari PR kali R, S itu R kuadrat tambah T kuadrat di akar, ditambah dengan luas segitiga ini. Jadinya setengah kali PR kali R ditambah akar R kuadrat plus T kuadrat ditambah luas segitiga, berarti setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah kali alasnya di sini 2R, tingginya T. Setengah kali 2R berarti R. Berarti jadinya yang depan tetap ditambah ini setengah kali 2, 1 kali RT berarti tetap RT. Jadi rumus untuk menghitung luas irisan kerucut tersebut adalah setengah PR kali R ditambah akar R kuadrat plus T kuadrat ditambah RT. Soal nomor 7, analisis kesalahan. Budi menghitung volume kerucut dengan diameter 10 cm dan tinggi 12 cm. Budi menghitung V sama dengan sepertiga kali 12 kuadrat kali 10 sama dengan 480. Sehingga diperoleh volume kerucut adalah 480 cm3. Tentukan kesalahan yang dilakukan Budi. Budi salah mensubstitusikan nilai R dan T. Selain itu, jari-jarinya adalah 10 dibagi 2 karena di sini diketahui diameter, hasilnya 5. Tapi di sini dimasukkan 10. Tapi ini juga kebalik, jadi kesalahannya fatal. Soal nomor 8. Dari kertas karton ukuran 1 meter x 1 meter, Lisa akan membuat jaring-jaring kerucut dengan jari-jari R cm dan tinggi T cm. A. Apakah Lisa bisa membuat jaring-jaring tersebut jika R sama dengan 40 cm dan T sama dengan 30 cm? Kemukakan alasanmu. B. Apakah Lisa bisa membuat jaring-jaring tersebut jika R sama dengan 30 cm dan T sama dengan 40 cm? Kemukakan alasanmu. Untuk yang A, luas kertas karton tadi 1 meter x 1 meter, berarti 1 kali 1, 1 meter persegi. Kita jadikan senti karena di sini R-nya 40 cm, T-nya 30 cm. Akan dibuat jaring-jaring seperti ini. Berarti kita jadikan senti. 1 meter persegi berapa sentimeter persegi? Dari meter ke senti berarti turun 2. Karena turun 2, karena di sini meter persegi, jadinya setiap turun 1 dikali 100. Kalau turun 2 berarti dikali 10.000. Jadinya 1 kali 10.000 berarti 10.000 cm persegi. Jadi tidak bisa, karena luas jaring-jaring kerucut PR kali R tambah S. Berarti Pi dikali R-nya 40 dikali 40 ditambah S-nya menurut
triple Pythagoras ada 3, 4, 5 perbandingannya. Jadi 30, 40, 50. Jadi S-nya 50. Sama dengan 40 tambah 50, 90 kali 40, 3600 pi. Pi itu 3,14, mendekati 3,14, jadinya 3600 kali 3,14 melebihi 10.000. Jadi tidak bisa. Untuk yang B, apakah Lisa bisa membuat jaring-jaring tersebut jika R30 dan T40? Jadi di sini dari gambar kita gambar aja. Di sini 1 meter kali 1 meter. Berarti segini satu kotak itu ukurannya 10 cm kali 10 cm. Kita buat R30 berarti diameternya 60. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari gambar itu, dapat dipastikan bahwa tidak mungkin dapat menggambar suatu juring dengan jari-jari 50 cm dan menempel lingkaran merah. Soal nomor 9, kerucut miring. Pada gambar di bawah terdapat 2 buah bangun sisi lengkung. Gambar sebelah kiri merupakan kerucut dengan jari-jari R dan tinggi T. Gambar sebelah kanan merupakan bangun ruang sisi lengkung yang diperoleh dari kerucut sebelah kiri dengan menggeser alasnya ke sebelah kanan. Selanjutnya disebut dengan kerucut miring. Kerucut miring tersebut memiliki jari-jari R dan tinggi T. A. Tentukan suatu metode untuk mendapatkan rumus dari volume kerucut miring tersebut. B. Apakah volume kerucut miring sama dengan volume kerucut? Jelaskan analisismu. Yang A, salah satu metode adalah dengan membuat tumpukan koin yang membentuk kerucut miring. Yang B, apakah volume rumus kerucut miring sama dengan volume kerucut? Sama, karena kaidah volume adalah luas alas dikalikan dengan tinggi. Dengan mengubah kerucut menjadi kerucut miring, tidak mengubah alas dan tingginya, sehingga tidak terjadi perubahan volume. Soal nomor 10. Perhatikan kerucut di samping. Jika segitiga ABC merupakan segitiga sama sisi, dengan panjang sisi D cm, tentukan luas permukaan dan volume kerucut. Luas permukaannya PR kali R tambah S. Berarti pi, R-nya D per 2 dikali R-nya D per 2 ditambah S-nya D sendiri, karena tadi segitiga sama sisi berarti otomatis panjang sisinya D, sini juga D, sini juga D, jadi S-nya D. Jadi D per 2 ditambah D berarti 3 per 2 D. 3 per 2 dikali 3 per 2 D dikali D per 2 berarti 3 per 4 D kuadrat pi cm persegi. Untuk volume berarti sepertiga pi R kuadrat T, berarti sepertiga pi kali R-nya tadi D per 2 kuadrat dikali tingginya kalau segitiga sama sisi dengan sisi D berarti setengah akar 3 D. Kalau kita kalikan berarti di sini D per 2 kayak setengah, berarti setengah kuadrat seperempat. Sepertiga kali seperempat kali setengah akar 3. Berarti 3 kali 4, 12 kali 2, 24. Berarti 1/24 akar 3. D-nya di sini pangkat 2, di sini D pangkat 1. Berarti total D pangkat 3. Jadi volumenya sama dengan 1/24 akar 3 D pangkat 3 cm kubik. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai materi kerucut, khususnya pembahasan buku siswa matematika kelas 9 latihan 5.2. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Apabila ada pertanyaan atau ada sesuatu yang kurang jelas, silakan tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.